Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang proses pencatatan. Ya, sebelumnya baru saja sudah saya sampaikan tentang pemahaman untuk membuat suatu jurnal. Ya, jadi dasarnya itu adalah kembali kepada persamaan dasar akuntansi, yang kemudian persamaan dasar akuntansi ini kita isikan ya ke dalam suatu bangunan yang memiliki 2 kamar, di mana 1 kamar itu hanya untuk kelompok aset dan 1 kamar lain itu diisi secara bersama oleh liabilities dan owners equity ya, sehingga dari visualisasi tersebut kita bisa melihat bahwa aset itu kalau bertambah di debit, sebaliknya berkurang di kredit, sementara liabilities dan owner equity bertambah di kredit dan berkurang di debit. Ya. Untuk owners equity ini kemudian punya beberapa akun-akun turunannya yang merupakan akun yang bersifat sementara, yaitu adalah dividen, ya, kemudian ada revenue, ada expenses, ya. Nah, di mana mereka itu bertambah atau berkurang, lihat pada pengaruhnya terhadap owner equity. Jika akun itu menambah, sifatnya menambah owner equity, seperti investment, juga revenue, gitu ya, maka penambahannya ada di sisi yang sama dengan owner equity atau di kredit. Sebaliknya jika akun tersebut sifatnya adalah menjadi pengurang dari owners equity, maka penambahannya ada di sisi yang berlawanan dengan penambahan owners equity. Ya, misalnya dividen atau drawing itu bertambahnya di debit, berlawanan dari owner equity yang di kredit. Begitu juga dengan expenses. Baik, sekarang kita lanjutkan pada tahapan atau proses selanjutnya, yaitu adalah bagaimana membuat yang namanya jurnal, ya. Jadi setelah Anda memahami dasar penjurnalan, sekarang kita gunakan pemahaman tersebut untuk membuat jurnal. Adapun langkah untuk membuat jurnal itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi, ya, dan akun tertentu yang kemudian dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Nah, step 1 ini sebenarnya merupakan bagian dari analisa transaksi bisnis, ya. Yang kedua itu adalah menentukan setiap akun yang bertambah atau berkurang, ya, karena adanya transaksi tersebut, dengan kemudian kita menggunakan mekanisme debit dan kredit. Step kedua dalam menjurnal ini pun sebenarnya masih merupakan bagian dari analisa transaksi bisnis. Ya, jadi setelah kita mengidentifikasi suatu kejadian ini adalah transaksi, lalu kita pikirkan transaksi tersebut akan berpengaruh terhadap akun apa dan akun apa, lalu kita kembangkan lagi analisisnya dengan menentukan ya akun yang dipengaruhi ini bertambah atau berkurang, ya. Dan ketika kita sudah putuskan suatu akun bertambah atau sebaliknya suatu akun berkurang, maka kita pikirkan lebih lanjut untuk mencatatnya dengan menggunakan mekanisme debit kredit, ya. Jadi kalau ada akun tertentu, kita katakan dia bertambah, pertanyaan selanjutnya, akun ini kalau bertambah di mana? Kalau jawaban kita adalah di debit, maka kita isi dia di sebelah debit. Sebaliknya kalau ada akun bertambahnya di sisi sebelah kredit, maka kita isikan dia di sebelah kredit. Nah, itu juga termasuk bagian dari analisa transaksi bisnis, ya. Baru yang ketiga, setelah kita menentukan penambahan atau pengurangan akun itu apakah di debit atau di kredit, maka kita masukkan dia ke dalam jurnal, ya. Kita catatkan ke dalam jurnal, dan jika perlu lebih lengkap dengan menambahkan brief explanation, ya, atau penjelasan singkat dari setiap jurnal tersebut, gitu. Nah, sebelum kita mengisi jurnal atau membuat jurnal, mari kita coba sama-sama pahami apa sih yang dimaksud dengan jurnal. Di dalam proses pencatatan akuntansi, maka
setiap transaksi ini untuk pertama kali secara kronologis itu dicatat ke dalam jurnal. Sebelum nanti kemudian akan dipindahkan ke dalam masing-masing akun atau buku besar. Dengan demikian, yang namanya jurnal itu merupakan catatan original yang kronologis atas transaksi-transaksi perusahaan. Ya, jadi kalau proses akuntansi tadi ada yang namanya mengidentifikasi, lalu merecord, mencatat, gitu ya. Nah, maka proses pencatatan pertama itu menggunakan alat atau media yang namanya jurnal. Ya, pada umumnya setiap perusahaan itu menggunakan satu jurnal yang namanya general journal atau jurnal umum. Nanti tentu saja selain general journal, ada jurnal lain yang seringkali digunakan perusahaan, yaitu adalah special journal atau jurnal khusus. Sekarang mari kita lihat dulu jurnal umum. Ya. Jurnal umum itu akan terdiri ya dari beberapa kolom, di mana masing-masing kolom ini pertama adalah untuk kolom tanggal. Ya. Karena ingat tadi, jurnal ini dibuat secara kronologis, maka penting sekali kita memasukkan atau mengisi atau menuliskan kapan transaksi tersebut terjadi. Nah, hal itu kita tuliskan di dalam kolom tanggal. Yang berikutnya adalah kolom account title dan explanation, ya, atau kolom nama akun dan penjelasan singkat. Di mana di dalam kolom ini nanti kemudian kita tuliskan akun, nama-nama akun yang terlibat dalam suatu transaksi, dan akan lebih sempurna lagi kemudian setelah kita tuliskan akun-akunnya, kita berikan penjelasan singkat. Yang berikutnya adalah kolom reference. Nah, kolom reference ini nanti dipergunakan untuk proses pemindahan informasi atau transaksi ini dari jurnal ke dalam buku besar. Ya, nanti akan sampai tahapan di mana kita akan belajar bagaimana menggunakan kolom reference. Dan dua kolom jumlah, ya. Dua kolom jumlah ini merepresentasikan jumlah yang diisikan baik di debit maupun di kredit. Jurnal ini memiliki beberapa kegunaan dalam proses pencatatan, ya, dan kegunaan itu saya pikir cukup signifikan. Kegunaan jurnal yang pertama itu adalah mengungkapkan secara lengkap pengaruh dari suatu transaksi pada satu tempat. Apa maksudnya? Artinya, dengan melihat satu jurnal, maka orang yang memahami akan akuntansi itu bisa mengetahui apa yang terjadi. Nah, ini hebatnya akuntan, ya. Hanya membaca satu jurnal, maka dia bisa menyimpulkan bahwa pada tanggal tertentu telah terjadi kejadian seperti ini, yang kemudian berpengaruh terhadap akun ini dan akun itu, pengaruhnya adalah bertambah atau berkurang sejumlah sekian. Itu cukup melihat pada satu tempat saja, yaitu adalah jurnal. Kegunaan jurnal yang berikutnya adalah memberikan catatan transaksi secara kronologis. Tadi saya katakan, jurnal itu pertama harus ada tanggalnya. Nah, oleh karena itu, pencatatan ini dibuat secara berurutan dari tanggal ke tanggal, ya, sehingga diharapkan tentu tidak ada transaksi yang terlewat, gitu ya. Jadi misalnya kita mulai sekarang tanggal 8 September, berarti semua transaksi yang terjadi selama tanggal 8 September itu harus diisikan sekarang. Ya. Yang berikutnya, kegunaan dari jurnal adalah membantu melokalisir, ya, jika terjadi kesalahan, ya, dengan melihat apa? Melihat jumlah dari kolom debit maupun kolom kredit, ya, di mana kita bisa melakukan perbandingan. Artinya, apabila setelah kita mengentry transaksi-transaksi pada satu tanggal, kemudian kita jumlahkan masing-masing kolom debit dan kredit, lalu kemudian jumlahnya tidak sama, itu adalah mengindikasikan adanya suatu kesalahan, ya, sehingga bisa diperiksa dulu, bisa dicari dulu kesalahannya di mana,
sebelum kemudian nanti kita pastikan kesalahannya sudah diperbaiki, baru kemudian dipindahkan nanti ke dalam buku besar. Nah, jadi jangan pindahkan dulu ke buku besar ya sebelum kita memastikan jurnalnya sudah betul. Ya. Nah, jika seorang akuntan mencatatkan suatu transaksi, ya, memasukkan suatu transaksi ke dalam jurnal, maka itu disebut dengan menjurnal. Ya. Nah, pada dasarnya setiap jurnal itu harus dibuat untuk setiap transaksi. Jadi kalau dalam satu hari ada 100 transaksi misalnya, maka diperlukan 100 jurnal. Nah, 100 transaksi tentu adalah transaksi yang berbeda ya. Misalnya dalam satu hari itu ada transaksi penjualan, transaksi pembayaran piutang, dan seterusnya. Maka jangan transaksi ini digabung. Ya, misalnya ginilah. Pada satu hari kita katakan ada 2 transaksi saja. Ya, ada penjualan secara tunai dan ada penerimaan piutang secara tunai. Kedua transaksi ini sama-sama berimplikasi terhadap penambahan uang tunai atau kas. Lalu karena ingin praktis, di jurnalnya dibuat jadi satu. Ya. Nah ini tidak benar. Ya, kenapa? Karena kalau Anda satukan, maka informasi yang bisa disampaikan atau dicatat di dalam jurnal itu jadi ada yang terlewat. Nanti orang yang membaca ini bisa bingung ya. Sebenarnya yang terjadi apa ini gitu ya, transaksi penjualan dengan pelunasan piutang. Atau contoh lainnya yang lebih nyata, misalnya pada saat yang sama kita melakukan penjualan secara tunai dan di sisi yang sama kemudian kita melakukan pembayaran utang. Nah, sehingga kasnya hanya dicatat satu, yaitu selisihnya, berapa uang yang diterima dan berapa uang yang dikeluarkan. Itu dibuat jadi satu jurnal. Nah, ini akan lebih membingungkan lagi. Nah, karena itu, jika ada 2 transaksi yang berbeda, maka walaupun itu terjadi pada tanggal yang sama, maka buatlah dalam 2 jurnal yang berbeda. Ya. Suatu jurnal yang lengkap, maka itu akan terdiri, ya, isiannya adalah terdiri dari tanggal transaksinya, yang kedua adalah nama akun dan jumlah yang di debit maupun yang di kredit, ya. Lalu ada penjelasan singkatnya. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana sih bentuk jurnal. Ya, tadi saya katakan perusahaan biasanya menggunakan apa yang kita sebut dengan jurnal umum. Ya, nah inilah yang bentuknya jurnal umum. Ya. Nah, ini Anda lihat ada kolom tanggal, ya, ada kolom account title and explanation, ada kolom ref, ada kolom debit dan kredit. Ya, maka yang pertama diisi ini adalah tanggalnya, jangan lupa ya. Jadi kalau kita mengisi transaksi, satu transaksi, maka yang pertama isikan dulu tanggal kapan terjadinya. Anda lihat bila ada beberapa transaksi yang terjadi pada tanggal yang sama, maka Anda cukup menulisnya seperti ini, ya. Di transaksi pertama ada tahun, ada bulan, gitu, ya. Maka di transaksi ada tanggal juga. Di transaksi kedua cukup tanggal, ini berarti masih berlaku tahun dan bulan yang sama. Ya. Kemudian dalam membuat jurnal, ya Anda lihat untuk akun yang ada di kolom debit, ya, atau akun yang di debit itu selalu dituliskan terlebih dahulu, ya. Jadi kita selalu menulis akun yang akan di debit, baru diikuti dengan akun yang ada di kredit, ya, seperti itu. Ya, jadi tidak boleh kemudian divariasikan ya karena kita bosen terus kapan-kapan kita menulis kredit dulu baru debit, itu nggak boleh ya, atau divariasikan lagi kredit debit kredit gitu, itu nggak boleh. Jadi selalu selesaikan dulu akun-akun yang di debit baru kemudian diikuti dengan akun yang di kredit gitu ya. Kemudian untuk akun yang akan kita debit itu selalu ditulis rapat ke kiri ya. Sementara untuk akun yang akan dikredit itu ditulis dengan menjorok agak ke tengah. Saya ulangi, untuk akun yang di
catatnya di sebelah debit, ya, itu kita tulis dengan rapat ke kiri. Sementara untuk akun yang akan dicatat di sebelah kredit, ya, ditulis setelah akun yang di debit dan ditulisnya agak menjorok ke tengah. Ya, tentang jumlahnya tentu saja, ya, karena sudah ada kolom debit dan kredit yang berbeda, maka akun yang jumlahnya akun yang kita debit, maka jumlahnya nanti diisi di kolom debit, sebaliknya akun yang dikredit jumlahnya diisi di kolom kredit, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk penjelasan singkat, ya. Jadi setelah satu transaksi, silakan bisa dilengkapi dengan suatu penjelasan singkat. Nah, ini hanya untuk melengkapi, ya. Jadi di sini Anda lihat jurnal pertama cash to earn nil capital misalnya, maka ada penjelasan bahwa ini adalah investasi uang tunai ke dalam perusahaan. Tetapi untuk proses pengerjaan ujian misalnya nanti, ya, kalau Anda diminta melakukan ujian, salah satu persoalannya adalah menjurnal, saya izinkan Anda untuk tidak menuliskan brief explanation ini mengingat waktu yang terbatas, ya. Tapi secara normatif, kalau nanti Anda bekerja misalnya, itu akan lebih baik jika ada yang namanya penjelasan singkat ini, ya. Kemudian tolong perhatikan juga ini agar apa yang disajikan jurnal lebih informatif, ya. Ingat, pada dasarnya yang disediakan oleh akuntansi itu bukan laporan keuangan tapi adalah informasi. Dan karena itu kita penting memperhatikan bagaimana penyajiannya, ya, agar tadi yang membaca lebih bisa menangkap informasi yang disampaikan. Maka antara satu transaksi dengan transaksi berikutnya, tolong dalam penulisannya ini beri space, ya. Kalau dalam Anda tulis secara manual di kertas gitu, ya, tolong antara satu transaksi dengan transaksi berikutnya ada jarak satu baris, begitu, ya. Ini adalah kolom ref yang tadi saya katakan, ya. Nanti ini akan digunakan ketika melakukan proses posting, ya. Proses posting itu adalah pemindahan dari jurnal ke buku besar. Oke. Sekarang Anda lihat di sini ada jurnal yang melibatkan dua akun. Satu akun di debit dan satu akun di kredit. Inilah yang dikatakan sebagai jurnal yang sederhana atau simple entry. Jadi sekali lagi, simple entry itu adalah jurnal dari suatu transaksi yang hanya melibatkan dua akun. Mungkin ada yang bertanya, ada nggak jurnal transaksi yang hanya melibatkan satu akun? Jawabannya tidak, ya, karena transaksi itu dicatat, ingat, selalu dicatat pada dua sisi, ya, pada dua sisi. Oleh karena itu setiap jurnal, ya, setiap jurnal dari suatu transaksi, maka sekurang-kurangnya akan menggunakan dua akun, ya, dalam proses pencatatannya. Nah, kalau Anda lihat ini, ya, maka Anda lihat ada beberapa akun yang kita gunakan dalam satu jurnal, ya. Pada contoh ini ada satu akun di debit dan dua akun di kredit, ya. Nah, kalau Anda bertemu dengan jurnal semacam ini yang disebut dengan kumpon entry, ya, atau jurnal yang bersifat jamak karena menggunakan lebih dari dua akun. Mungkin ada yang bertanya, berapa banyak akun yang bisa terlibat? Nah, ini tidak ada batasannya. Selama itu untuk satu transaksi, bisa saja transaksi itu melibatkan lebih dari 3, lebih dari 5 akun, dan seterusnya, ya. Yang paling penting, bila kita berhadapan dengan kumpon entry semacam itu, pastikan semua akun yang di debit itu ditulis lebih dahulu, baru kemudian kita menuliskan akun yang di kredit, ya. Nah, ini Anda lihat, ya, kira-kira apa kesalahannya. Seperti yang saya katakan, ini kelirunya adalah karena kita atau akuntan yang mengisi ini membuat variasi, ya, dengan menuliskan yang di kredit dulu, baru kemudian di debit kembali ke kredit. Ini dianggapnya salah, ya, karena tidak diperkenankan sebenarnya kita membuat jurnal semacam ini. Karena jurnal itu seharusnya tadi dikatakan
semua kita tuliskan dulu akun yang di debit, baru kita lanjutkan kepada akun yang di kredit. Nah, demikian tadi tentang teknis bagaimana kita membuat jurnal ya. Nah, setelah kita berhasil nanti membuat jurnal, maka kita bisa melanjutkan proses atau langkah berikutnya dalam siklus akuntansi ya, yaitu langkah yang ketiga adalah memposting ya ke dalam ledger, yaitu buku besar. Jadi post to ledger account itu artinya memindahkan catatan-catatan kita yang ada di dalam jurnal tadi ke dalam buku besar atau ledger. Jadi Anda lihat sekali lagi, saya ingin Anda mengingat betul ya, langkah-langkah dalam siklus akuntansi itu selalu dimulai dari analisa bisnis transaksi, kemudian menjurnal transaksi, dan setelah menjurnal transaksi, baru kita lakukan proses memposting atau post to ledger accounts ya. Kita memindahkan masing-masing akun yang ada di jurnal ke dalam buku besar yang sifatnya merupakan catatan spesifik ya, seperti itu. Pada tayangan berikut akan dijelaskan tentang bagaimana proses pemostingan atau pemindahan ini.